semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kita sedang berkunjungan di SDIT Nurul Islam. Jadi ikutin keseruan kita untuk tahu lebih lanjut tentang SDIT Nurul Islam. See you. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you look into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Halo semuanya, kali ini kita akan menampilkan video hasil observasi di SDIT Alam Nurul Islam. Nah, di sekolah ini tidak hanya fokus di pendidikan akademik saja, tetapi di pendidikan karakter dan kebahagiaan siswa. Tujuan didirikannya SDIT Nurul Islam adalah untuk membangun peradaban yang islami, ilmiah, dan membahagiakan. Artinya, sekolah ini ingin menumbuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, berakhlak baik, dan bahagia dalam proses belajarnya. SDIT Nurul Islam lahir sebagai respon terhadap kondisi pendidikan pada umumnya yang masih cenderung teacher center, yang dimana siswa sering pasif dan hanya mendengarkan guru. Melalui pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan, SDIT Nurul Islam berusaha menciptakan suasana belajar yang tidak monoton, baik di dalam kelas maupun di alam terbuka. Dengan konsep ini, sekolah berharap bisa melahirkan anak-anak yang bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki kepedulian, keimanan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Di SDIT Alam Nurul Islam, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis nasional, tetapi juga menerapkan diselipkan ajaran nilai-nilai keislaman. Setiap mata pelajaran dikaitkan dengan ajaran hadis Al-Quran, di mana di situ pembelajaran umum dan juga agama saling terlengkapi. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi mereka juga mengalami pembelajaran itu sendiri. Melalui pembelajaran experiential learning, mereka belajar dari pengalaman nyata. Misalnya, itu pada saat kami melakukan observasi di SDIT Alam Nurul Islam, kami mendapati beberapa siswa sedang memasak, di mana di situ untuk persiapan kemah. Nah, melalui hal sederhana tersebut, mereka telah belajar tentang kemandirian, bertanggung jawab, dan juga bekerja sama. Selain itu, SDIT Alam Nurul Islam juga menerapkan discovery learning, di mana siswa diajak menemukan diri sendiri, konsep atau pengetahuan baru melalui pengamatan dan percobaan. Metode lain seperti cooperative learning dan project based learning juga digunakan agar mereka terbiasa berkolaborasi, menyelesaikan proyek nyata bersama teman-teman secara berkelompok. Dengan berbagai metode ini, proses belajar di SDIT Alam Nurul Islam menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap siswa melalui kegiatan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain memiliki kurikulum terpadu dan lingkungan belajar berbasis alam, SDIT Alam Nurul Islam juga dikenal dengan berbagai kegiatan rutin dan tematik yang bertujuan untuk menanamkan nilai karakter Islam, kepemimpinan, dan kemandirian pada setiap siswa. Kegiatan ini di sekolah dirancang agar siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi mengalami langsung nilai-nilai kehidupan dalam setiap aktivitasnya. Setiap pagi, kegiatan diawali dengan buka kelas. Pada sesi ini melakukan kegiatan seperti wudhu, terus melakukan kegiatan sholat duha, dan penanaman nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa syukur. Kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk membentuk kebiasaan ibadah dan karakter baik sejak dini. Itu
SDIT Alam Nurul Islam juga memiliki kegiatan yang bernama Market Day yang dilakukan setiap hari Jumat di GOR sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa berlatih berwirausahaan dengan berjualan dengan hasil karyanya sendiri dan produk buatan sendiri. Melalui Market Day ini, siswa belajar tanggung jawab, kejujuran, dan nilai berbagi, sekaligus menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi sejak kecil. Di bidang olahraga, ada program pelatihan renang yang dilakukan sebulan sekali. Menariknya, hampir semua lulusan SDIT bisa berenang dengan baik karena kegiatan tersebut dijalankan secara konsisten dari kelas bawah. Kegiatan outbound dan pelatihan kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah Outbound Kids High Impact yang permainannya dengan resiko tinggi yang bertujuan untuk melatih keberanian serta menaklukkan rasa takut dan membangun kepercayaan diri dengan guru yang dituntut menjadi teladan pada setiap aktivitasnya. Tak hanya itu, sungai yang berada di sekitar sekolah juga sering digunakan untuk praktik membuat rakit sederhana atau kegiatan fungsional seperti eksplorasi bermain flying fox. Untuk memperkuat karakter sosial dan lingkungan, SDIT juga menjalankan program Zero Waste, di mana siswa belajar memilih dan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dijual, didaur ulang, maupun dijadikan kompos. Selain kegiatan rutin, setiap beberapa tahun sekali, SDIT Alam Nurul Islam juga mengadakan outing kelas tematik, seperti ke pantai atau ke danau, yang disesuaikan dengan tema pembelajaran pada setiap siswa atau setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk belajar langsung dari alam, memperluas wawasan dan menumbuhkan rasa syukur atas ciptaan Allah. Semua kegiatan di SDIT Alam Nurul Islam dirancang untuk membentuk pribadi yang soleh, pembelajar, pemimpin, dan dai sesuai dengan tujuan utama sekolah ini, yaitu membangun peradaban yang islami, ilmiah, dan membahagiakan. SDIT Nurul Islam memiliki sistem manajemen sekolah yang terstruktur namun tetap hangat dan kekeluargaan. Dalam pengelolaannya, sekolah ini menekankan kerjasama antara 3 pihak utama, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Setiap bulannya diadakan pertemuan dewan kelas di mana guru menyampaikan perkembangan belajar siswa, tantangan yang dihadapi, serta rencana pembelajaran untuk kedepannya. Dengan cara ini, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua terjalin dengan baik, sehingga proses pendidikan berjalan lebih transparan dan saling mendukung. Untuk tenaga pendidikannya, SDIT Nurul Islam memiliki standar yang cukup tinggi. Guru minimal berpendidikan S1 dan saat ini ditermakan dari lulusan PGSD. Namun bagi sekolah ini, menjadi guru bukan hanya soal ijazah atau gelar, tetapi juga tentang hati. Guru di SDIT Nurul Islam ini diharapkan memiliki sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim, yaitu kasih sayang, empati, kesabaran, dan mendidik siswa. Selain mengajar, para guru juga terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan diskusi rutin yang dilakukan minimal 2 kali setiap pekan. Dalam forum ini, guru dan kepala sekolah berdiskusi mengenai perkembangan sekolah serta solusi atas permasalahan yang muncul di lapangan. Manajemen seperti ini membuat lingkungan sekolah terasa hidup. Para guru hanya mengajar, tetapi juga pembelajaran yang terus tumbuh bersama siswanya. SDIT Alam Nurul Islam adalah sekolah yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah anak. Prinsip yang dipegang oleh sekolah ini adalah bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Di SDIT Nurul Islam, siswa berkebutuhan khusus diterima dengan kondisi apapun, karena sekolah ini percaya bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Bahkan sekolah ini pernah mendidik anak dengan Down syndrome dan mereka diperlakukan sama seperti siswa yang lainnya. Meski begitu, jumlah siswa inklusi di sekolah ini dibatasi karena sekolah ini ingin memastikan bahwa setiap anak bisa mendapatkan perhatian dan pendampingan yang maksimal.
Dalam satu kelas biasanya terdapat 2 guru, namun jika jumlah siswa berkebutuhan khusus terlalu banyak, 2 guru saja tidak cukup. Oleh karena itu, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk menghadirkan shadow teacher, yaitu pendamping khusus yang membantu proses belajar siswa anak berkebutuhan khusus agar bisa mengikuti kegiatan kelas dengan nyaman. Shadow teacher ini diperlukan apabila anak yang berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan yang lebih intens. Misalnya yang kesulitan beradaptasi di lingkungan kelas atau memiliki gangguan perkembangan yang cukup berat seperti autis, Down syndrome, maupun ADHD tingkat tinggi. Dengan sistem seperti ini, SDIT Alam Nurul Islam berusaha menghadirkan suasana belajar yang adil, aman, dan penuh kasih sayang. Tempat di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai apapun kondisi mereka. Baik, kemudian selanjutnya ada penerapan pembelajaran experiential learning di SDIT Alam Nurul Islam. Nah, jadi di SDIT Alam Nurul Islam itu menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman nyata atau eksplorasi lingkungan melalui model experiential learning. Nah, di mana siswa itu belajar dengan mengalami pengalaman secara langsung. Siswa tidak hanya menerima teori, tapi mereka juga melakukan observasi dan juga praktik di lapangan. Misalnya, saat pembelajaran IPA, mereka menanam dan mengamati tumbuhan. Kemudian, pada pembelajaran IPS, mereka menampilkan drama kolosal yang dilakukan di Taman Budaya Yogyakarta untuk memahami peristiwa sosial dan sejarah. Selain itu, sekolah ini juga menggunakan pendekatan discovery learning dan learning by doing yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep melalui percobaan. SDIT Alam Nurul Islam juga memiliki laboratorium terbuka seperti kebun, kandang ternak, dan area bermain yang menjadikan alam sebagai sumber belajar. Dengan suasana belajar yang nyaman, aman, tapi mereka juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan, kemudian kerjasama dan juga rasa syukur mereka kepada Allah SWT. SDIT Alam Nurul Islam memiliki lingkungan belajar yang luas, hijau, dan sejuk. SD ini benar-benar mencerminkan konsep sekolah alam yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tata ruang sekolah dirancang bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, kemandirian bagi setiap siswa. Hal ini selaras dengan harapan SDIT Alam Nurul Islam untuk menjadikan laboratorium untuk belajar siswa. Salah satu hal menarik dari tata ruang sekolah ini adalah penempatan ruang kelas yang tidak berurutan secara jenjang. Misalnya kelas 1 ditempatkan berdekatan dengan kelas 4, kelas 2 yang berdekatan dengan kelas 5, dan kelas 3 yang berdekatan dengan kelas 6. Tujuannya supaya kakak kelas dapat mengemong atau membimbing adik kelasnya, menciptakan hubungan yang hangat dan penuh rasa tanggung jawab peduli di antara siswa. Setiap ruang kelas didesain semi terbuka agar udara dan cahaya alami bisa masuk dengan bebas. Suasana belajar jadi lebih segar, nyaman, dan tidak membosankan. Selain ruang kelas, terdapat aula keagamaan hingga pertemuan orang tua dan pentas seni siswa. Ada pula masjid atau musola yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan pembiasaan ibadah harian. Fasilitas lainnya juga sangat lengkap, mulai dari perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, UKS, hingga koperasi sekolah dan gedung penyimpanan alat untuk mendukung berbagai aktivitas belajar. Di luar ruangan, sekolah menyediakan lapangan olahraga, kolam renang, serta area outboard, dan juga ada flying fox yang digunakan untuk kegiatan fisik maupun pembelajaran kependudukan. Ada juga kebun sekolah dan kandang ternak yang menjadi media belajar langsung bagi siswa tentang proses kehidupan dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Menariknya, sekolah ini juga memiliki sungai kecil di area sekitar yang kerap dijadikan tempat pembelajaran alam terbuka seperti eksperimen sains sederhana atau kegiatan membuat rakit dari bahan bekas. Tak kalah penting, SDIT Alam Nurul Islam menerapkan program Zero Waste. Mulai program ini, siswa diajak untuk memilah sampah sejak dini.
sampah organik diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sedangkan sampah anorganik yang masih layak digunakan akan didaur ulang menjadi karya seni atau jual kembali. Gerakan ini bukan hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, lingkungan, dan kemandirian ekonomi bagi siswa. Yang pada nantinya untuk menunjang keamanan tersedia pos satpam, area parkir dan tertata, serta lingkungan yang selalu dijaga kebersihannya. Secara keseluruhan, setiap ruang dan fasilitas di SDIT Alam Nurul Islam bukan sekedar tempat, tetapi juga bagian dari proses pendidikan karakter. Di sini, setiap elemen alam dari ruang kelas hingga sungai memiliki makna dan nilai pembelajaran tersendiri, membentuk pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkarakter.